Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sosial, masih bersama Siti Habibah. Kita kembali nih, kita lanjutkan obrolan kita tadi. Sudah sampai di mana? Nah, tadi boleh disambung nggak penjelasannya mengenai organisasi tadi? Silakan. Oke. Jadi dari SD itu senang sekali Kak ketika misal guru bilang siapa yang mau ikut kegiatan ini, siapa yang mau ikut kegiatan itu. Dan saya tipikal orang yang memang ekstrovert, senang sekali ikut kegiatan seperti itu. Sehingga dari SD sudah ikut kegiatan pramuka, kemudian ikut kegiatan PMR, OSIS dan segala macam. Sampai SMA pun alhamdulillah diamanahkan beberapa jabatan di organisasi, seperti pernah juga di Rohis, diamanahkan jadi ketua dakwah di Rohis SMA Negeri 11 Makassar. Boleh diulang tadi, di mana tadi? Di Rohis. Rohis, oke. Rohis. Kemudian 2 tahun, 2 periode di OSIS SMA Negeri 11 Makassar. Kemudian pas kuliah juga masih kembali aktif berorganisasi. Kalau di kampus sekarang alhamdulillah diamanahkan jadi ketua pers mahasiswa Libratum Universitas Atmajaya Makassar. Jadi itu mencakup seuniversitas, pers universitas. Saya pengen tepuk tangan tuh. tuh. Wow, luar biasa. Sebelum kita ke organisasi lagi, saya pengen nanya nih secara personal mengenai organisasi. Sepenting apa sih perempuan berorganisasi dari masa ke masa, terlebih sekarang nih, Bibah? Itu sepenting apa perempuan? Penting nggak sih? Kalau bagi saya mengenai pentingnya, secara umum sebenarnya harusnya organisasi tidak membatasi ya Kak, cuman harus laki-laki atau perempuan, tapi kodratnya kita sebagai manusia, yang penting untuk membangun relasi, penting untuk semakin menambah ilmu dan segala macam, maka sepenting itu untuk ikut organisasi. Tapi kalau spesifik ditanyakan tentang perempuan, saya bilang sudah saatnya perempuan ambil andil dalam berbagai hal, termasuk persoalan bagaimana keaktifan dia di dalam organisasi. Karena banyak ruang yang sebenarnya yang alhamdulillah kalau saya lihat saat ini Kak Dias sudah terbuka untuk perempuan. Tinggal bagaimana perempuan ambil andil, tinggal bagaimana seorang perempuan menampakkan dirinya, mengambil perannya untuk membawa perubahan. Dimulai dari hal-hal kecil seperti dia yang ikut dalam organisasi, ambil hal penting dalam organisasi, dan selanjutnya bagaimana dia ambil adil juga di berbagai yang lainnya seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita berbicara mengenai aktivitas nih, tadi ada kata aktivis sosial. Itu boleh diceritain nggak? Itu aktivis sosialnya itu dalam bentuk volunteering kah, pemberdayaan kah, atau seperti apa sih? Iya, betul sekali Kak Dias. Aktivis sosial itu kita orang-orang yang punya kepedulian, bergabung di kegiatan sosial, bergabung di kegiatan edukasi dan segala macam. Nah, kalau Habibah sendiri memang aktif di beberapa organisasi sosial, seperti saya sebut saja Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar, yang alhamdulillah sudah berdiri sekitar hampir 13 tahun. Wow. Saya sudah di dalam sekitar 4 tahunan, mau 4 tahunan Kak Dias. Jadi dia memang bergerak di bidang pemberdayaan terhadap anak jalanan, seperti itu. Nah, itu pertama kali tergerak untuk bergabung adalah karena saya ingin bukan menjadi orang yang sekedar kasihan saja, tapi bagaimana harusnya kita mencari solusi. Bukan sekedar orang yang kasihan sekali keadaannya seperti itu. Tapi bagaimana kita ambil andil untuk merubah dia, untuk memperbaiki keadaannya. Nah, kami berpikir dan alhamdulillah saya satu visi dan akhirnya bergabung di KPAJ ini, Komunitas Peduli Anak Jalanan, yang dimana kita memang bergerak di bidang pendidikan. Karena kita percaya salah satunya solusi terbaik Kak Dias adalah pendidikan. Seperti itu. Nah, pendidikan, berbicara mengenai pendidikan, sepenting apa perempuan bagi Bibah nih memandang perempuan mengenyam pendidikan dari masa ke masa? Oke. Kalau mengenai pendidikan, spesifik ke perempuan sangat penting ya Kak Dias. Mungkin teman-teman tidak asing mendengar bagaimana
perempuan adalah tonggak peradaban, perempuan adalah madrasah pertama, dan bagi saya memang betul adanya seperti itu. Jadi, kalaupun ada stigma yang mengatakan ujung-ujungnya perempuan di dapur dan segala macamnya, kasih tahu mereka, kalaupun di dapur, kalaupun hanya mengurus anak, saya perempuan yang berpendidikan tahu cara yang betul untuk mengurus anak. Bukan sekedar mengurus anak seala kadarnya, tapi bahkan hal kecil, misal bagaimana seorang perempuan memberikan gizi terbaik untuk anaknya, bagaimana perempuan mengolah rumah tangganya dengan baik, karena akan beda perempuan yang berpendidikan dalam mengolah rumah tangga dan perempuan yang tidak tahu ilmunya, seperti itu. Oke. Jadi penting banget ya, sangat Banget, vital ya, Mas. sangat vital ya, karena tadi tonggak peradaban. Wah, ini tonggak nih ya, nggak main-main ya. Jadi untuk melahirkan generasi emas ya pasti harus dari ibunya ya, wajib dari ibunya ya. Gimana keturunan generasi berikutnya itu berkualitas, ini tergantung dari ibunya juga ya. Betul Sepakat, sekali. Kak Dias. Nah, kalau berbicara mengenai hal-hal lain nih, tadi sempat disinggung ketua pers mahasiswa Betul, di Kak Dias. Universitas Atmajaya. Itu gimana sih ceritanya bisa sampai ke posisi itu gimana? Ini luar biasa sekali nih Biba. Itu ceritain boleh nggak? Iya. Alhamdulillah, karena memang yang tadi saya sampaikan, saya hobi mengenai public speaking. Kemudian saya sebenarnya salah satu perempuan yang aktif mengkritisi persoalan sesuatu yang saya rasa tidak semestinya seperti itu. Diawali dengan saya yang senang menulis kritikan-kritikan dan segala macamnya, sampai akhirnya bergabunglah saya di wadah yang menampung aspirasi seperti itu. Saya berharap dengan bergabungnya saya di sini, banyak hal yang istilahnya tidak bisa mahasiswa suarakan, bisa saya suarakan lewat pers mahasiswa seperti itu. Apalagi saya yakin dan percaya semua kampus punya problematikanya sendiri, termasuk kampus saya, dan semoga ini menjadi wadah sebenarnya dan harus disuarakan oleh perempuan, karena sebelumnya belum ada perempuan yang berani ambil andil di situ, Kak Dias. Nah, tadi kan bilang belum pernah ada perempuan nih yang berani ambil di situ ya. Itu sempat jadi pro kontra nggak di kampus saat terpilih ya sebagai ketua pers ya, mahasiswa, mahasiswi se-universitas, se-kampus Atmajaya, itu gimana tuh? Kalau mengenai pro kontra sebenarnya, Kak Dias, jujur kalau mengambil amanah sebenarnya saya bukan tipikal orang yang istilahnya menggebu-gebu untuk ambil suatu amanah tersebut, apalagi ketua. Merasa saya takut tidak pantas dan segala macam. Tapi bersyukurnya karena teman-teman yang meyakinkan bahwasanya saya bisa seperti itu. Oke, jadi lebih banyak supportnya ya. Yes. Tapi kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Bukan Perempuan Biasa.